Udah mulai. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosialink ingin mempresentasikan dokumen SRS dan dari pada matkul RPL. Nah, untuk tujuan penulisan ini acuan yang komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak. Selain itu, dokumen ini disusun untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah RPL. Targetnya untuk pengguna individu atau relawan yang menggunakan website sosialink ini. Untuk lingkup masalah pada website sosial lain ini mencakup beberapa batasan pada fitur-fitur manajemen sederhananya, meliputi tambahan kegiatan, artikel, konfirmasi pendaftaran, dan mengulas laporan bagi admin. Lanjut, definisi dan istilahnya ada SRS atau Software Requirement Specification, dan ada RPL, PHP, dan HTML. Lanjut, spesifikasi. Lanjut, nah di sini kami menggunakan perangkat lunak operating system yaitu Windows, DBMS, MySQL, development tools yaitu Laravel, dan bahasa pemrograman PHP dan CSS. Di sini tertera diagram use case-nya, diagram place-nya, dan ada juga diagram activity. Selanjutnya diagram sequence. Nah, di sini terdapat model data yang kami gunakan. Ada data pada tabel basis data untuk users, kegiatan user, artikel, laporan. Di sini juga ada definisi domain atau tipe. Ada data model logika. Ini tertera data model fisik. Ada daftar tabel aplikasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada deskripsi perancangan rinci. Di sini ada tabel user yang isinya tuh ID, nama ke bawah, email, password, role, gender, birth date, institution, provinsi. Untuk jenis dan volumenya tadi bisa dilihat di atas ya. Selanjutnya tabel kegiatan, jenis volume lajunya bisa dilihat di situ. Untuk ID, di fieldnya ada ID, nama kegiatan, deskripsi, tanggal mulai, tanggal selesai, provinsi, kota. Lalu tabel kegiatan user, jenis dan volumenya tertera. Untuk ID fieldnya ada ID, user ID, kegiatan ID, status, dan jawaban yang terintegrasi dengan user dan kegiatan. Lalu artikel itu ID fieldnya ID, judul, dan isi. Lalu tabel laporan, ID fieldnya user ID, kegiatan ID, judul, isi, status. Ini terintegrasi dengan user dan kegiatan. Selanjutnya mungkin ada spesifikasi proses relawan registrasi pada website. Jadi ini tuh registrasi pada website yang pada tabel inputnya itu tabel user sama relawan, dan outputnya itu user dan relawan juga. Untuk layarnya seperti itu. Lalu query-nya ada ini, bisa dilihat. Untuk spesifikasi fieldnya ada name, email address, password, gender, date of birth, institution, province, sama city. Terus function key-nya tertera di situ. Dan untuk layar pesannya ada email sudah digunakan, field tidak boleh kosong, format email tidak valid, registrasi berhasil, silahkan login. Untuk prosesnya bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya ada static chart-nya juga. Lanjut, untuk user login pada website itu dia
user login ke website yaitu relawan ya. Ada nama tabel user sama relawan. Untuk outputnya user dan session, dan spesifiknya bisa dilihat di gambar. Query-nya juga bisa. Lalu bisa terlihat ya tabel-tabelnya itu. Untuk layar pesannya juga mirip-mirip kayak yang sebelumnya. Lanjut, ini ada spesifikasi proses, yaitu relawan membaca artikel. Jadi relawan bisa membaca artikel di website kita. Nama tabel inputnya ada artikel sama user, outputnya juga artikel dan logs. Selanjutnya spesifikasi layar bisa dilihat dan query-nya tidak ada. Untuk spesifikasi field tertera pada tabel, spesifikasi function key tertera pada tabel, dan untuk layar tidak ada. Selanjutnya ada proses juga tertera di tabel itu. Dan spesifikasi state chart-nya juga seperti itu, terlihat bagaimana caranya. Lalu untuk proses relawan mendaftar kegiatan, jadi relawan bisa mendaftar kegiatan yang selama belum melewati batas registrasinya. Untuk tabel inputnya bisa dilihat dan juga outputnya. Untuk layarnya seperti itu kira-kira, dan query-nya juga seperti itu. Untuk spesifikasi field datanya bisa dilihat di tabel. Function key-nya juga bisa dilihat. Untuk layar pesannya kamu sudah terdaftar. Untuk proses dan algoritma juga sudah tertera di situ. Lalu bisa dilihat spesifikasi reportnya tidak ada ya. Untuk relawan mengirim laporan kegiatan, jadi relawan bisa ngirim laporan ke website untuk sebagai bukti gitu. Nah, untuk nama tabelnya ada user kegiatan untuk input, outputnya laporan kegiatan dan kegiatan feedback. Selanjutnya seperti itu layarnya. Lalu tabelnya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Untuk function key-nya juga seperti itu. Spesifikasi layar pesannya ada laporan berhasil dikirim, mohon dilengkapi, dan lain-lain. Untuk algoritma juga seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin Ibna. Selanjutnya itu ada admin menambah kegiatan. Itu memungkinkan admin untuk menambah kegiatan baru ke sistem. Kemudian di sini ada gambaran spesifikasi layarnya. Kemudian ini query-nya. Kemudian ini field datanya. Ini function key-nya, dan di sini ada spesifikasi layar pesannya. Kemudian ini untuk proses algoritma. Dan ini state card-nya. Kemudian admin mengedit kegiatan. Untuk tabel inputnya itu ada kegiatan dan menyimpan data kegiatan yang akan diedit. Tabel outputnya itu ada kegiatan. Ini merupakan gambaran layar utamanya. Kemudian ini query-nya. Selanjutnya proses algoritmanya seperti ini. Kemudian ada admin menghapus kegiatan, itu proses di mana admin menghapus data kegiatan dari sistem. Tabel inputnya itu ada kegiatan dan user, kemudian tabel outputnya itu ada kegiatan. Dan ini gambaran layar utamanya. Selanjutnya, admin menerima laporan user. Tabel inputnya itu ada laporan dan user. Kemudian tabel outputnya itu laporan dan notifikasi. Ini untuk gambaran layar utamanya. Ini untuk query-nya. Kemudian admin menolak laporan user. Tabel inputnya itu ada tabel laporan dan user. Tabel outputnya itu ada laporan dan notifikasi. Kemudian ini untuk gambaran layar utamanya. Ini untuk query-nya. Ini untuk field data pada layar. Spesifikasi layar pesan. Selanjutnya itu admin atau user melakukan logout dari website. Proses ini tuh untuk mengakhiri sesi dari pengguna. Tabel inputnya itu ada user dan tabel outputnya itu tidak ada. Kemudian ini gambaran untuk spesifikasi layarnya. Ini query-nya. Kemudian ada dekomposisi fisik modul. Di sini ada nama direktori, nama file, nama modul, nama fungsi, dan keterangannya. Kemudian ada subaplikasinya, modul, nama file, input, dan outputnya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Hana.
Baik, sekian dari penjelasan dari SRS kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.